Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Di pertemuan yang ketiga ini materi kita tentang sentence atau Indonesianya adalah kalimat. Kita coba lihat apa itu sentence. Every sentence has two essential parts. Jadi setiap kalimat itu mempunyai dua bagian penting. Apa itu? Yaitu subject and predicate. Subject of a sentence is the part about which something is being said. Jadi subject itu adalah suatu kalimat yang merupakan bagian yang sesuatunya disebut. And then predicate. The predicate of a sentence is the part which says something about the subject. Predicate adalah kalimat di mana bagian yang menyatakan sesuatu tentang subjek. Contoh, for example, the flower bloom. Jadi the flower ini adalah yang disebut. Kemudian bloom adalah yang menyebutkan tentang subjek. Bunga berkembang. Jadi yang disebut adalah bunga. Sedang berkembang adalah menjelaskan atau menyatakan tentang si subjeknya, yaitu flower. Itu contohnya, kamu bisa lihat contoh-contoh berikutnya. Next ke slide berikutnya. Complete sentence. Jadi sentence itu ada dua, yaitu complete and incomplete. Complete sentence has a subject and a predicate that work together to make complete talk. Jadi kalimat yang lengkap itu adalah mempunyai subjek dan predikat. Itu adalah kalimat yang lengkap, ya, bersama-sama membuat suatu arti yang lengkap. For example, the dog ate his bone. Siapa itu menyatakan adalah anjing, the dog. Apa yang dilakukan oleh si anjing? Anjing itu memakan tulang. We can answer our two questions, who and what did he do. So this is a complete sentence. Jadi kalimat yang lengkap itu kita harus punya dua pertanyaan, yaitu siapa dan apa yang dilakukannya. Itu baru namanya kalimat lengkap. For example, in incomplete sentence, contoh kalimat yang tidak lengkap. The big hair spider. Who? The big hair spider. Siapa? Yaitu laba-laba yang laba-laba yang berbulu besar. Jadi who-nya itu adalah laba-laba berbulu besar. What did it do? Apa yang dilakukan oleh laba-laba yang berbulu besar? Kita tidak dapat, tidak tahu. Jadi ini adalah kalimat yang tidak lengkap karena dia tidak mempunyai predikatnya. What did it do-nya itu tidak bisa terjawab. Tips. Just because a group of words begins with a capital and ends with a period doesn't mean it's a complete sentence. Jadi karena kelompok kata itu dimulai dengan biasanya kalimat itu dimulai dengan huruf besar dan diakhir dengan titik, itu adalah kalimat lengkap. Tapi tidak semuanya, ya. Seperti ini dia diawali dengan huruf besar dan diakhir dengan titik, dan itu bukanlah kalimat karena dia tidak ada menjawab apa yang dilakukan oleh si subjek, tidak ada predikatnya. Ini disebut bukan kalimat lengkap tapi phrase, ungkapan kata. Kinds of sentence according to function.
of sentences according to function. Jadi jenis kalimat itu ada dua, yaitu kinds of sentence according to function, and then the next according to grammar. According to function, there are four: declarative, interrogative, exclamatory, and imperative. We can describe one by one. Declarative sentence is a statement. For example, I like English club. Jadi deklaratif itu adalah kalimat pernyataan, ya. Jadi deklaratif sentence itu sama dengan pernyataan yang tanda bacanya adalah titik. Contoh, I like English club, berarti diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik, dan ini merupakan pernyataan. Another example, Sharon and Paul found a lost puppy. We get lots of snow in the winter. Sharon and Paul menemukan anjing yang hilang. Kita mendapat get lots of snow, mendapatkan banyak salju di musim dingin, dan pernyataan diawali huruf besar dan diakhiri dengan titik. Interrogative sentence is a same with a question. Jadi interrogative sentence, kalimatnya interrogatif adalah kalimat bertanya. For example, do you like English club? Oke, diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda tanya. Oke, may I borrow your pencil sharpener? Bisa saya pinjam rautan pensil? What time do you get up in the morning? Jam berapa kamu bangun pagi? Okay. Imperative. Imperative sentence same with a command. Diawali dengan huruf besar dan bisa diakhiri dengan tanda titik ataupun tanda seru. For example, stop. Ini diakhiri dengan tanda titik tadi. Don't go, diakhiri dengan tanda seru. Another example, ini titiknya di sini nih ya. Pick up the book, clean your room. Kalau diakhiri dengan tanda seru berarti sudah sangat-sangat, perintahnya itu sangat-sangat harus dijalankan. Exclamatory. Exclamatory sentence, a sentence that express a strong emotion and okay, jadi exclamatory sentence adalah kalimat yang mengungkapkan emosi yang sangat kuat dan diakhiri dengan tanda seru. For example, exclamatory untuk express joy, jadi ungkapan yang gembira, I'm free. Okay. Kemudian untuk mengungkapkan expressive surprise, she actually won. Ya, kaget ya. And then express love, ya, I trust you. Okay. For tears. To express anger, you are late again. Ya, marah ya. Okay, the next kinds of sentence according to structure. Menurut aturan structure, sentence itu ada juga 4, sama seperti function tadi ya. Function ada 4. Menurut structure ada 4, yaitu simple sentence, compound sentence, complex sentence, and compound complex sentence. Okay, can describe one by one. Simple sentence. Simple sentence is a sentence composed of one independent clause and just there independent clause. Jadi simple sentence itu dia hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. For example, James and the avocado very fast. This is independennya, maksudnya kalimat.
Okay, kinds of a sentence according to structure. Tadi kita sudah belajar kind of sentence according to function. There are 4, and the kind of sentence according to structure there are 4 again. Ada 4 juga. Namely simple sentence, compound sentence, complex sentence, and compound complex sentence. Okay, we can describe one by one. Simple sentence adalah kalimat yang sederhana yang hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat, dan juga hanya terdiri dari satu independent clause, the object, and then the file. Okay. For example, James ate the avocado very fast. James makan, ini objeknya, ya, hokat, ini modifier atau adjektifnya, sangat cepat. Jadi dia hanya satu independent clause, satu induk kalimat aja. Berarti memiliki satu subjek, satu predikat. Okay, next, complex sentence. Complex sentence with one independent clause and one dependent clause. Jadi complex sentence itu mempunyai satu induk kalimat dan satu anak kalimat. A dependent clause cannot stand by itself. It depends on clause to have it be part of a complex sentence. Jadi dia dependent clause itu adalah kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri, ya. Dia harus membutuhkan induk kalimat. An independent clause is a sentence that can stand by itself, dapat berdiri sendiri. Jadi kita kasih contohnya, seorang anak dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada induknya. Since Meg lost the best, ini for example, since Meg lost the best, she had to do her brother's chores. Aiden sat on the sofa while Meg folded the laundry. Although Meg was annoyed, she remained silent. Jadi yang warna hijau adalah anak kalimat, dan warna pink atau merah jambu adalah induk kalimat. Bagaimana itu anak dan induk kalimat? Kalau anak kalimat itu bisa di depan dan bisa di belakang, ya, maksudnya induk juga begitu, bisa di depan dan bisa di tengah. Ini induk kalimat, anak kalimat dia diawali dengan dependent clause atau conjunction, ya, dengan conjunction since, dan sebelum masuk ke induk dia ditandai dengan koma, baru masuk ke induk kalimat. She had to do her brother's chores. Dia induk kalimat itu mau terdiri dari subjek dan predikat, had to do. Okay. Kemudian ini dia diiringi lagi dengan anak kalimat karena diawali dengan conjunction. Jadi ingat, anak kalimat itu pasti diawali dengan conjunction. Conjunctionnya di sini while Meg folded the laundry. Also, ini walaupun sudah stop, ini ada lagi anak kalimat. Ini berarti ada 2 kalimat, ya. I'm sorry, ada 3 kalimat. 3 kalimat di sini. The first sentence, anak kalimatnya di awal yaitu dengan since. Induk kalimatnya ada di akhir, harus ditandai dengan koma. Jika induk kalimatnya di awal, maka tidak ada koma, langsung masuk ke anak, yaitu while Meg. Nah, ini kita lihat lagi anak kalimatnya di depan karena diawali dengan conjunction. Although Meg was annoyed, she remained silent. Ini harus diawali dengan. Kalau conjunction ini ada dia catatannya after although as
Okay, next slide. Next slide. Oh my god. Okay, compound sentence contains two independent clause, simple sentence joined by a coordinating conjunction. Conjunction are as follows: for, and, not, but, or, yet, so, or find both. Okay. Compound sentence itu ada terdiri dari dua independent clause, ya, kemudian diselingi dengan koordinasi conjunction. Koordinasi conjunctionnya itu fun voice, ya, disingkat, kepanjangannya di for, and, not, but, or, yet, so. For example, I try to speak Spanish, comma, and my friend tired to speak English. Okay. I try. I subject, tried, verb, or predikat. I-nya ini adalah saya-nya adalah subjek, nya ini predikat. Kemudian ditandai koma dan diselingi dengan conjunction and. Jadi kan terdiri dari dua independent clause. Jadi ini dia independent clause yang pertama yang terdiri subjek dan predikat. Yang kedua, my friend tired. My friend ini juga subjek dan tired adalah predikat. Jadi ada dua kalimat, ya, kemudian diselingi dengan fun voice tadi. Oke, contoh-contoh berikutnya kamu bisa lihat di slide. Compound complex sentence, two or more independent clause and one or more dependent clause. Jadi ada dua atau lebih ini kalimat dan satu atau lebih anak kalimat. The following are compound complex sentence. Independent clause are highlight yellow and okay. Ini penjelasannya ya. Kalau independent clause kita buat warna kuning, kemudian yang dependent clause kita buat warna hijau, koordinasinya berwarna merah. Okay. Jadi ada dua atau lebih independent clause. Ingat, independent clause-nya warna kuning. Pertama, the baby sleep and dream. Okay, the baby adalah subjek, sleep adalah predikatnya atau verb. Kemudian and dream atau kata kerja yang kedua diselingi oleh coordinating conjunction and. The mother watch. The mother watch. Mother subject, watch is verb. Diselingi lagi dengan koordinasi conjunction while the, ini maksudnya anak kalimat ya. Anak kalimat kan diawali dengan koordinasi conjunction. While the rain fell. Jika hujan jatuh. Kemudian ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua itu bisa diawali dengan anak kalimatnya while the rain fell, the baby sleep and dream, and the mother watch. Jadi bisa anak kalimatnya itu bisa di akhir dan bisa di awal. Oke. Sampai di sini pertemuan kita mengenai sentence. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugasnya. See you next week and next video. Bye bye.